Kita mulai pembelajarannya pada hari ini. Seperti biasa, kontrak belajarnya Ibu minta tolong keaktifannya yang luar biasa, apalagi bab 6 ini adalah bab terakhir. Kita akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran dapat mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Kita urun gagasan terlebih dahulu. Seperti biasa, Bu Hermi punya beberapa pertanyaan. Ya, Apa itu inspirasi? Menurut saya, inspirasi adalah sesuatu yang memberikan kita dorongan untuk melakukan sesuatu. Pernahkah Anda mendengar cerita inspiratif tentang apa? Pernah. Saya tentang sekolah tinggi, Bu. Oh, oke, baik. Juga menurut Anda siapa tokoh paling inspiratif? Mau di Ayunda? Oke, baik. Terima kasih. Di kegiatan yang pertama, Bu Hermi akan meminta kalian untuk menyaksikan sebuah video kurang lebih 5 menit. Tolong disimak sebaik mungkin karena akan ada pertanyaan tentang video berikut. Dan itu sangat luar biasa. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, bagaimana 2 hari ke depan Anda akan belajar. Tapi kalau nggak dimulai dari diri Anda bahwa Mbak Analisa millennials ini begini, ini adalah tantangan. Tapi saya yakin Anda bisa nyelesain. Kita adalah salah satu tokoh inspiratif. Mbak Analisa salah satu lulusan terbaik di UGM. Dan yang paling penting adalah prestasi itu bukan sekedar kamu pintar atau enggak, IQ kamu tinggi atau enggak. Tapi bagaimana rajinnya kamu dan gigihnya kamu. Kita lanjut ke pertanyaan yang akan Bu Hermi tanyakan ke kalian terkait dengan video tersebut. Alasan Papa Analisa pensiun dini itu untuk mendapatkan uang pesangon. Terus tuh impian mamanya Analisa itu agar anaknya tidak seperti mamanya yang hanya lulusan SMA dan dapat lulus dari universitas. Terus pesan yang dapat dari video tersebut adalah apapun cobaannya kita tetap harus berusaha menjalani kehidupan dan yakin bahwa jalan Allah akan menjadi lebih baik. Oke. Kalian boleh screenshot teks yang ini yang ada tampil di layar. Judulnya adalah Perjuangan Seorang Ayah. Paragraf yang pertama, Putri Yulianti tolong dibacakan yang pertama. Perjuangan seorang ayah. Orang tua pasti akan melakukan apa saja dan selalu berjuang demi anak. Begitu juga dengan kisah yang satu ini. Ayah tersebut bernama Jalandar Nayak yang mempunyai 3 orang anak. Terima kasih, luar biasa. Kalian boleh screenshot teks tersebut karena teks ini nanti akan Bu Hermi jadikan tugas kelompok nantinya. Bu Hermi kasih waktu 3 detik. Oke, cukup ya. Bu Hermi akan share kegiatan selanjutnya. Ada 4 pertanyaan. Silakan di screenshot pula. Seperti biasa, silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya di Twitter Breakout Room. Waktu mengerjakan tidak terlalu lama ya anak, hanya 10 menit. Lalu nanti pilih salah satu temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Apa yang dilakukan Jalandar agar harapannya terpenuhi? Ini tersebut akhirnya ayah 3 orang memutuskan untuk membuka jalan baru. Oke, Bu Hermi mau 2 kelompok yang presentasi. Masalah yang dihadapi Jalandar adalah Jalandar memiliki 3 orang anak yang bersekolah, namun ia dan keluarganya tinggal di desa yang terpencil, sehingga untuk ke sekolah memerlukan waktu yang cukup lama. Harapan Jalandar untuk anaknya adalah agar anaknya bisa menuntut ilmu dan datang dan bertemu dengannya setiap akhir pekan atau libur sekolah. Yang dilakukan Jalandar adalah Jalandar membuat jalanan agar bisa dilewati anaknya sejauh 50 km. Oke, good job. Din, silakan Din. Jadi pertanyaan pertama, masalah apa yang dihadapi Jalandar? Masalah yang dihadapi Jalandar adalah ia tinggal di desa terpencil bagian timur India yang menyebabkan ia berusaha untuk mendapatkan akses jalan dan fasilitas yang lebih layak. Harapan Jalandar adalah ingin untuk hidup bersama dengan ketiga anaknya itu setiap hari. Jalandar memutuskan untuk membuka jalan baru dengan peralatan sederhana untuk rute yang lebih mudah. Pesan yang diperoleh adalah orang tua akan melakukan upaya apapun demi keluarganya bisa hidup nyaman. Sudah, Bu. Oke, baik. Good job. Terima kasih, Dinda. Untuk tugasnya nanti bab 6 latihan A. Pertanyaannya ada 5. Teksnya tentang Raden Dewi Sartika. Jadi nanti tinggal dijawab aja. Refleksi hari ini ada 4 pertanyaan. Apa yang sudah
Anda pahami? Yang pertama yang sudah dipahami adalah mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Yang kedua, yang belum dipahami alhamdulillah tidak ada. Yang ketiga, perasaannya senang karena dapat mengetahui banyak cerita inspiratif. Yang keempat, sikap positif yang bisa diambil, berani mengemukakan pendapat dan berdiskusi dengan